Sehingga pada suatu saat bibi dari sahabat Husain bin Mohson pernah bercerita bahwa dulu dia bertemu dengan Rasulullah, kemudian ditanya, "Apa kamu sudah menikah?" "Sudah ya Rasulullah." "Kemudian bagaimana sikap kamu kepada suamimu?" "Ya, saya akan lakukan apapun yang saya mampu lakukan untuk dia." Maka Nabi mengatakan bahwa "Fangduri fa'ina anti minhu fa'innahu jannatuki wa naruki." Lihatlah bagaimana posisi kamu kepada suami. Apakah kamu bisa siap untuk mentaati suami ataukah kamu malah durhaka kepada suami? Fa'innahu jannatuki wa naruki. Karena ketaatan kepada suami atau kedurhakaanmu pada suami itulah surga dan nerakamu. Nah, tidak ada hadis tandingannya yang mengatakan fangduri fa'ina anta minha gitu loh. Wahai para suami, lihatlah bagaimana sikap kamu kepada para istri. Tidak. Tetapi yang ada adalah wahai para istri, lihatlah bagaimana posisi kamu kepada suami. Karena sesungguhnya suami itu bisa menjadi pintu surgamu atau dia bahkan bisa menjadi pintu nerakamu gitu. Maka dalam hal ini sekali lagi bahwa seandainya kebutuhan seorang perempuan dari laki-laki hanya sekedar menyediakan makanan, maka para perempuan-perempuan yang punya penghasilan sendiri secara finansial cukup mapan mungkin merasa tidak butuh suami. Ngapain saya menikah? Wong saya sudah punya pekerjaan sendiri, saya wanita karir yang cemerlang, saya punya penghasilan yang cukup, semua yang saya butuhkan itu bisa saya beli dan saya dapatkan tanpa harus melalui seorang suami. Ledeng saya bocor, saya bisa ngundang tukang ledeng gitu kan, gitu loh. Kalau sepeda motor saya, mobil saya rusak, saya bisa ke bawah bengkel, dan sekarang bengkel bisa calling untuk datang ke rumah. Kalau keteng saya bocor, tetangga sebelah bisa kok tukang batu itu untuk dimintai tolong. Jadi saya juga tidak harus memiliki seorang suami di samping saya. Tapi ketika kebutuhan akan seorang pemimpin ini kita masukkan pada yang sangat substansial, bahwa dalam menghadapi hidup ini kita sering berhadapan dengan masalah-masalah yang sangat berat, dan pada saat yang sangat berat itu perempuan sering kali secara sadar melakukan pilihan-pilihan yang salah karena dipengaruhi oleh emosi, karena dipengaruhi oleh situasi hati yang tidak stabil, karena dipengaruhi oleh perasaan yang lebih mendominasi. Akhirnya dia bisa jadi mengambil kesimpulan yang salah. Jelas-jelas bukan suami yang baik. Ketika dilamar diterimanya karena perasaan kasihan. Si laki-laki ngancam mau bunuh diri kalau misalnya tidak jadi diterima lamarannya. Sudah jelas-jelas tiap hari dipukuli suami, tapi juga nggak mau minta cerai karena katanya kasihan sama anak-anak. Padahal menurut saya sebagai laki-laki justru anak-anak itu kasihan kalau setiap hari melihat bapaknya mukul ibunya terus, karena itu akan mengganggu perkembangan pertumbuhan mereka. Tumbuh kembang mereka kan terganggu. Tapi nggak tahu loh bagaimana logika perempuan ini gitu loh. Sehingga dalam hal ini dia membutuhkan sosok yang bisa memberikan ketegasan. Ini loh yang benar. Kamu harus yakin hal ini yang benar. Aku telah mempelajari dalilnya dan aku sudah persiapkan semuanya. Taatilah aku dalam hal seperti ini. Jadi para istri mengertilah bahwa suamimu itu seperti itu posisinya. Sehingga Rasulullah bersabda kepada bibi dari Husain bin Mohson tadi, fangduri fa'ina anti minhu. Lihatlah bagaimana posisi kamu kepada suami, karena dia betul-betul surga atau nerakamu. Betul-betul surga atau nerakamu. Ya. Man sholat khomsaha wa man iddah sholatil mar'atu khomsaha. Jika seorang perempuan itu sudah menjalankan sholat 5 waktu, wa shomat sahroha, dan kemudian dia berpuasa pada bulan Ramadan, wa hafidhat farjaha, dan kemudian menjaga kemaluannya, wa atoat zaujaha, dan kemudian mentaati suaminya, maka dia akan dikatakan kepadanya, udkhulil jannata min ayil abwabi syi'ti, masuklah kamu ke dalam surga dari pintu manapun yang kamu inginkan. Jadi kebutuhan akan seorang pemimpin inilah yang menyebabkan bagaimana seorang istri harus mengerti. Jangan kamu hina, jangan kamu rendahkan, jangan kamu sepelekan, jangan kamu jatuhkan wibawa suami di hadapan orang banyak, karena bagaimanapun dia adalah pemimpin kamu. Ridhonya suami adalah ridhonya Allah, marahnya suami adalah marahnya Allah. Gitu. Pada suatu ketika Anas bin Malik berkata bahwa Rasulullah pernah bersabda, Isma'u wa ati'u wa innis. Sebentar ya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, taatilah, isma'u dengarkanlah, wa ati'u dan taatilah,
Wa inistu'mila alaikum abadun habasyun kana ra'sahu zabibah. Meskipun yang memerintah kalian adalah seorang budak dari Habsyi atau dari Ethiopia yang kepalanya seperti anggur kering atau kismis. Jadi anggur kering atau kismis ra'suhu zabibah ini adalah perumpamaan akan kerendahan status sosialnya, kemudian bentuk tubuhnya atau wajahnya yang tidak sedap dipandang mata, kemudian dia termasuk orang yang tidak diperhitungkan. Tapi kalau dia sudah menjadi pemimpinmu, ya taatilah dia, dengarkanlah omongannya dan taatilah apa perintahnya, meskipun dia adalah seorang budak Habasyi yang kepalanya benjol-benjol seperti kismis gitu loh. Kan kismis itu nggak rata gitu loh. Artinya Ibnu Hajar dalam Fathul Bari mengatakan yang seperti tadi, kana ra'suhu zabibah, kepalanya seperti kismis, maksudnya adalah perumpamaan pada kerendahan status sosial seseorang. Oh, dia ternyata bukan siapa-siapa itulah. Kemudian wajahnya dan bentuk tubuhnya juga, wajahnya jelek, tubuhnya nggak proporsional, maksudnya seperti itu. Kemudian dia juga termasuk orang yang tidak diperhitungkan oleh orang di sekitarnya. Tetapi ketika dia pulang ke rumah, dia adalah suamimu, dia adalah pemimpinmu, dia adalah majikanmu, di mana hak kamu untuk mendapatkan pengarahan itu sebanding dengan kewajiban kamu untuk mentaatinya. Karena itu maka sungguh sangat naif kalau ada perempuan-perempuan yang kemudian menyepelekan hak untuk mentaati suami ini. Karena nanti banyak juga perempuan-perempuan yang tidak memahami gitu ya, tidak memahami konsep ketaatan kepada suami sebagai pemimpin ini, kemudian mencoba untuk melakukan pertentangan-pertentangan dengan orang-orang lain, misalnya dengan orang tua si akhwat gitu ya. Masih banyak kasus-kasus ketika seorang suami sudah menikah tapi istrinya nggak mau ikut sama suami, alasannya karena mau berbakti kepada orang tua gitu loh. Lah saya pikir kalau memang dia mau berbakti orang tua nggak usah menikah gitu loh. Karena kalau dia menikah ya sekarang baktinya kepada Allah melalui baktinya kepada suami itu sebenarnya gitu. Jadi ada kasus-kasus ketika sepasang suami istri sudah menikah kemudian tinggal di rumah si perempuan, dan pada suatu saat ada konflik kemudian suami mengajak keluar, istrinya nggak mau gitu loh. Ya tentu saja ini orang nggak paham tentang syariat. Kalau dia paham tentang syariat tentu saja dia akan lebih mendahulukan ketaatan kepada suami daripada ketaatan kepada orang tua. Jadi hari ini kita bicara satu poin dulu, wahai para istri, mengertilah bahwa aku pemimpinmu. Engkau membutuhkan aku, dan karenanya aku memilih hak yang itu di luar pemahaman kamu. Kamu tidak akan mengerti sejauh mana, sebesar mana sebenarnya hak seorang suami atas istri itu. Hari ini kita bicara karena aku adalah pemimpinmu, dan seorang pemimpin memiliki hak yang sangat besar atas makmumnya agar dia bisa memimpin dengan baik. Jadi wahai para istri, tolong hargai suami Anda, mengertilah suami Anda, bagaimanapun buruknya wajah, bagaimanapun rendahnya status sosial, bagaimanapun bentuk tubuhnya tidak proporsional, selama dia suami Anda, selama dia tidak mengajak maksiat kepada Allah, Anda harus menomorsatukan dia di antara semua makhluk Allah yang lain di muka bumi ini. Karena Rasulullah mengatakan, seandainya aku perintahkan seorang sujud pada yang lainnya, maka itu adalah istri yang sujud pada suaminya.